wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari dari kelas akuntansi 6 Shift 3. Hari ini kita akan membahas tentang pecking order theory. Menurut Myers dan Majelub tahun 1984, berlawanan dengan trade-off theory, pecking order theory menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi cash memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Cash akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika cash tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan probabilitas investasi mereka, maka kelebihan cash akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Menurut Keown et al. Tahun 2000, pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Yang B, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Yang C, saat pandangan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang, menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Yang D, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Pecking order theory adalah urutan sumber pendanaan dari internal atau laba ditahan dan eksternal atau penerbitan ekuitas baru yang menjelaskan keputusan pendanaan yang diambil oleh perusahaan menurut Pujiastuti dan Suad Husnan dalam Tunisa tahun 2016. Menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan yang profitable umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut bukan disebabkan karena mempunyai target debt ratio yang rendah, tetapi karena memerlukan pendanaan dari luar yang sedikit. Perusahaan yang kurang profitable akan cenderung mempunyai hutang yang lebih besar karena dua alasan, yaitu dana yang tidak cukup dan hutang merupakan sumber dana yang lebih disukai menurut Indriani tahun 2017. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal lebih dulu. Jika tidak bisa, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. Lalu ada alasan sumber dana eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada modal sendiri. Yang pertama, pertimbangan biaya emisi. Biaya emisi obligasi akan lebih mudah dari biaya emisi saham baru. Hal ini disebabkan karena penerbitan saham baru akan menurunkan harga pasar lama. Yang kedua, manajer khawatir kalau penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar jelek oleh pemodal dan membuat harga saham akan turun. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan adanya informasi asimetris antara pihak manajemen dengan pihak pemodal. Lalu ada pengaruh penggunaan pecking order theory dalam pendanaan perusahaan. Yang pertama, perusahaan tidak perlu untuk melibatkan pihak ketiga di luar manajemen dan pemegang saham, dan terhindar dari biaya penerbitan atau flotation cost. Yang kedua, terhindar dari tekanan keuangan atau financial distress. Yang ketiga, optimalisasi probabilitas perusahaan dengan jalan melakukan penyesuaian dengan tepat antara pemanfaatan peluang investasi dengan target dividen payout ratio dari perusahaan. Lalu ada variabel yang berkaitan dengan pecking order theory. Variabel yang pertama adalah variabel dependent cash holding, karena teori ini menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Yang kedua, variabel independen, yaitu cash flow.
Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan, mengumpulkan kas yang nantinya dapat digunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Yang ketiga, variabel independen lainnya yaitu capital expenditure. Yang pertama, mempunyai hubungan negatif dengan variabel ini dan kepemilikan kas. Lalu ada jika perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Lalu perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang akan menjadi semakin rendah sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Sekian penjelasan dari saya mengenai pecking order theory. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.